Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hujan deras, puluhan rumah warga di Kota Tangerang terendam banjir. Polemik penerimaan siswa baru, anggota Dewan titip nama agar calon siswa diterima. Akses jalan menuju destinasi wisata pantai di Lebak rusak parah. Polemik terkait penerimaan siswa baru terjadi di sejumlah daerah. Di tengah sulitnya orang tua memasukkan anak mereka ke sejumlah tujuan, beredar surat rekomendasi yang dibuatkan salah satu anggota DPRD Banten untuk memasukkan salah satu calon siswa ke salah satu sekolah. Surat rekomendasi tersebut pun viral di media sosial. Dalam tangkapan layar tersebut menunjukkan kartu nama Wakil Ketua DPRD Banten, yakni Budi Prajogo, dan stempel bahasa DPRD Provinsi Banten dengan catatan menitipkan salah satu nama agar diterima dalam SPMB 2025. Menindaklanjuti temuan ini, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Banten, Gembong Rudian Syah Sumedi, mengaku kaget setelah mengetahui salah satu anggotanya melakukan penyimpangan. Ia mengaku telah memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Dari hasil pemeriksaan partai, Ketua DPW Banten mengatakan Budi melakukan kesalahannya dan siap menerima konsekuensi sesuai aturan partai. Pembuatan memo dilakukan Budi secara sadar berdasarkan permintaan stafnya dan masyarakat yang meminta dibantu. Agak terkejut ya melihat berita ini. Memang seharusnya ini tidak sampai terjadi ya. Apalagi Pak Gubernur juga memang meminta untuk proses penerimaan siswa baru tingkat SMA ini berjalan dengan lancar tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Nah, terkait dengan kasus ini, ya memang saya sudah memanggil yang bersangkutan untuk mengklarifikasi dan memang beliau mengakui ya, bahwa ini adalah memo yang dibuat oleh stafnya begitu ya, dalam rangka membantu tetangganya yang kurang mampu untuk masuk sekolah negeri di Cilegon gitu ya. Kemudian ya beliau memang menandatangani itu, mengakui beliau menandatangani. Diketahui pembuatan memo tersebut dilakukan Budi secara sadar atas permintaan stafnya karena permintaan dari masyarakat yang meminta dibantu. Gembong menyampaikan akan menindaklanjuti laporan tersebut, namun tidak ada sanksi administrasi atau pidana. Partai akan memberikan sanksi lisan berupa teguran. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Seperti inilah kondisi jalan raya sampai Cileles, jalan menuju sejumlah lokasi objek wisata pantai di Lebak Selatan, seperti Pantai Bagedur, Pantai Sawarna, Pantai Pasput, Pulau Manu, Kabupaten Lebak. Terlihat sejumlah titik jalan mengalami kerusakan, jalan dipenuhi lubang dengan diameter dan kedalaman yang bervariasi. Selain itu banyak aspal yang terkelupas dan hanya menyisakan batu dan kerikil. Padahal hampir setiap hari banyak warga yang melintas, terutama saat akhir pekan. Ruas jalan tersebut ramai oleh kendaraan wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata pantai. Kondisi ini jelas sangat mengganggu kenyamanan para wisatawan yang akan berkunjung ke salah satu destinasi wisata di Provinsi Banten. Akibat kondisi jalan rusak parah tersebut, perjalanannya saat mengunjungi Pantai Bagedur menjadi terganggu. Ini dari mana mau kemana nih Bang? Ini dari Tangerang, habis jalan-jalan dari Bagedur. Oh, sama siapa aja Bang? Ini sama emak. Oh gitu. Ada juga. Bang, gimana Bang di perjalanan Bang? Ya kalau perjalanan agak lumayan jauh, amat terganggu juga ini sama jalannya kayak gini. Jalannya kenapa emang Bang? Rusak kayak gini kan, apalagi pas tanjakan turunan kaku banget.
Bang, kerusakannya itu seperti apa sih Pak? Bisa digambarkan nggak Pak? Diceritakan nggak? Kerusakannya Ah. lumayan parah lah. Bolong-bolong atau gimana? Bolong-bolong. Hmm. Kayak gimana itu tuh. Mengganggu Bisa ya? dilihat sendiri aja. Mengganggu banget ya, Bang. Mengganggu banget. Tidak hanya wisatawan, warga yang tinggal di wilayah tersebut juga sangat terganggu dengan kondisi jalan yang rusak. Jayanti mau ke ini Pak Muncul Habis ngapain Pak? pulang kerja. Oh, pulang kerja. Ya. Rutin berarti tiap hari. Kenapa? Tiap hari bolak-balik. Seminggu sekali sih. Nah Bang, kerusakan jalan ini sudah berapa lama sih Bang? Wah, udah lama ini. Udah hampir setahun ini. Udah hampir setahun seperti ini ya? Ya. Bang, terganggu nggak sih Bang? Wah, terganggu banget ini. Soalnya jalannya rusak parah banget. Nah Bang, sering terjadi kecelakaan juga nggak sih Bang di sini? Kalau terjadi kecelakaan, saya belum pernah lihat sih. Cuma sangat susah lah kalau untuk kita beraktivitas di pagi ataupun sore hari. Kerusakan jalan itu sudah terjadi cukup lama dan belum pernah ada penanganan serius dari pemerintah setempat sehingga membuat perjalanan mereka tidak nyaman. Warga berharap pemerintah dapat segera menanggapi kerusakan jalan ini, mengingat jalan tersebut merupakan akses para wisatawan dan akses utama warga dalam beraktivitas sehari-hari. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Seperti inilah kehidupan pasangan suami istri, Marsupi dan istrinya Ratna, bersama dengan keempat orang anaknya, warga kampung Pasir Gemu, Desa Cigoong Utara, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Keluarga ini terpaksa tinggal di gubuk yang terbuat dari kayu berdinding terpal yang sudah usang. Sementara di bagian dalam saung gubuk hanya beralaskan tanah. Pakaian serta perabotan rumah tangga sederhana lainnya dibiarkan berserakan di mana-mana. Keluarga kurang mampu ini sudah tinggal selama 5 tahun setelah bangunan rumah sederhana yang dulu ditempatinya ambruk akibat dihantam hujan deras dan angin kencang pada 2019 lalu. Pasca kejadian 2019, keluarga ini tinggal sementara di lahan kosong milik orang dengan mendirikan saung gubuk. Hal tersebut terpaksa dilakukan lantaran tidak memiliki tempat tinggal lain untuk bernaung karena faktor ekonomi. Sedangkan pendapatan dari keluarga ini hanya mengandalkan kepala keluarga yang membuka usaha tambal ban. Ibu tinggal di sini sudah berapa lama nih Bu? Udah 5 tahun sih Pak. Memangnya rumah yang di sana kenapa? Udah nggak bisa ditempatin, roboh aja itu. Tahun berapa sih robohnya? Dari tahun 2019. Berarti di sini Ibu udah 5 tahun ya? Udah 5 tahun di sini. Bu, di sini itu Ibu tinggal di tempat siapa nih Bu? Di tempat lahan itu yang kosong lah. Intinya. Punya orang desa sini, bukan punya sendiri lahan orang, suruh nempatin. Udah seininya sebelum ini mah ya suruh ditempatin aja. Nah Bu, gimana perasaannya Bu Ibu tinggal di sini selama 5 tahun itu seperti apa nih Bu? Ya gimana ya Pak, namanya hati kecil mah bukannya nggak sedih, pengen pulang, tapi pulangnya kemana gitu. Terus ya namanya orang nggak mampu ya, hati mah pada mah pengen kapan kebikin rumah gitu. Marsupi selaku kepala keluarga mengaku sudah beberapa kali mengusulkan bantuan, namun belum juga ada realisasinya. Bersih-bersih, mungutin bata yang bekas roboh Pak. Robohnya ini tahun berapa sih Pak? 2019. Udah 5 tahun ya? Ya. Kenapa robohnya Pak? Ya karena udah rapuh, terus hujan angin. Nah Pak, semenjak roboh ini apakah sudah ada bantuan dari pemerintah atau gimana nih Pak? Belum ada Pak. Pernah ngusulin juga atau gimana? Ngusulin udah, tapi nggak ada yang ngerespon. Tahun berapa itu ngusulnya Pak? Ya pas roboh aja itu 2019. Sama sekali ya nggak ada yang respon ya? Iya belum ada. Berapa kali Bapak melakukan usulan? Ada 3 kali lah. Tapi datang ada ke sini? Datang ada, cuman foto-foto doang sih. Keluarga Marsupi hanya pasrah dan berharap bantuan pemerintah setempat agar segera menempati rumah yang lebih layak. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.